Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat berkumpul di Zoom ini. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya di yaumil akhir kelak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yang akan memaparkan materi yang berjudul anatomi dan fungsi masing-masing bagian otak. Sebelum melangkah ke dalam materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Umar Senuaji, sebagai moderator. Yang kedua ada Salfama Putri Farahidah. Yang ketiga Sri Ayu Fitri. Yang keempat Syafira Dwi Rahmawati. Yang kelima Syarifianti. Yang keenam Safira Itsna. Dan yang ketujuh Tisya Salsa Sarif. Kedelapan Verly Putri Novi Ansyah. Dan yang terakhir Zatata Azaira. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Salfama Putri. Kepadanya, saya persilakan. Apa itu otak? Otak adalah bagian paling kompleks dari tubuh manusia. Organ ini memiliki fungsi utama sebagai pusat kemampuan berpikir, kecerdasan, mengingat, inovasi, serta pusat penafsiran terhadap fungsi panca indera, inisiator gerakan tubuh, dan pengendali perilaku. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum, yang kedua, otak kecil atau cerebellum, yang ketiga, batang otak atau brainstem. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sri Ayu. Kepadanya, saya persilakan. Otak besar atau cerebrum. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak. Otak besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Safira Dwi Rahmawati. Kepadanya, saya persilakan. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal atau bagian depan. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua ada lobus parietal atau bagian atas, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga ada lobus temporal atau bagian samping, berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Yang terakhir ada lobus occipital atau bagian belakang, yang berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Syarifianti. Kepadanya, saya persilakan. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di atas batang otak yang memiliki fungsi utama sebagai mengontrol gerak dan keseimbangan dan membantu belajar dan mengingat kemampuan motorik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Safira Itsna. Kepadanya, saya persilakan. Berdasarkan fungsinya, otak kecil dibagi menjadi 3. Yang pertama, cerebrocerebellum. Cerebrocerebellum merupakan bagian terbesar dari otak kecil. Bagian ini berfungsi mengatur pergerakan motorik dan evaluasi terhadap informasi sensoris untuk bisa melakukan gerakan yang tepat. Yang kedua yaitu spinocerebellum, bagian otak kecil yang berfungsi untuk meningkatkan tonisitas otot
kemampuan terkoordinasi, serta gerakan yang disadari. Yang ketiga yaitu vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum merupakan bagian dari otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh serta gerakan bola mata. Untuk pengaturan keseimbangan tubuh, bagian ini menerima input dari sistem vestibular. Sedangkan untuk pergerakan bola mata, bagian ini berguna untuk menerima informasi dari korteks visual. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Tisya Salsa Sarif. Kepadanya saya persilakan. Batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian bawah otak yang berdekatan secara struktural dengan sumsum tulang belakang. Otak batang terletak pada persimpangan dari otak dan tulang belakang yang merupakan bagian interior dari otak kecil. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Verly Putri Novi Ansyah. Kepadanya saya persilakan. Berikutnya yaitu bagian penting dalam otak, yaitu yang pertama thalamus. Thalamus berada di atas batang otak yang memiliki fungsi untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensorik di otak. Yang kedua yaitu hipotalamus, yaitu yang berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, dan emosi, nafsu makan, pola tidur, dan juga produksi hormon. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Zatata Al-Zahira. Kepadanya saya persilakan. Yang ketiga yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Yang keempat, sistem limbik. Pada manusia, sistem limbik mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Anatomi dan Fungsi Masing-masing Bagian Otak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.